Chapter 227 Jujutsu Kaisen telah rilis dengan judul Pertempuran yang Menentukan di Wilayah Tabar Penghuni Shinjuku bagian kelima, di mana pada chapter kali ini Gojo Satoru lagi-lagi memperlihatkan sesuatu yang sangat tidak masuk akal, di mana ia secara terus-menerus menggunakan perpaduan antara kekuatan dan kecerdasannya. Dalam pertarungan melawan Ryomen Sukuna, Gojo memperluas jangkauan Unlimited Void hingga memadatkannya sebesar bola basket. Namun sang Raja Kutukan Ryomen Sukuna pun tidak kalah mengerikannya. Chapter diawali dari sebuah panel berwarna, di mana terlihat Gojo dengan penuh luka sedang menyuruh Sukuna untuk maju. Dan Sukuna yang tampak tersenyum dengan luka di bagian mata kirinya setelah dihantam Red oleh Gojo. Kita juga melihat Yuji dengan tatapan seriusnya menonton pertarungan mereka berdua. Wow, panel berwarna yang menunjukkan bagaimana kondisi Gojo dan Sukuna dengan luka di wajah mereka. Terlihat beberapa gagak milik Meme berterbangan di sekitar area pertarungan. Sepertinya Meme menggunakan gagaknya selayaknya kamera untuk merekam semua pertarungan antara Gojo melawan Sukuna yang disiarkan secara live. Tertulis pada panel awal bahwa Gojo melakukan serangan dengan trik yang tidak bisa dijelaskan. Kusakabe yang melihat Gojo telah memulihkan dirinya menggunakan teknik terkutuk pembalik pun tampak kebingungan. Ia kemudian bertanya, apakah dengan menggunakan teknik terkutuk pembalik, Gojo menyembuhkan teknik terkutuknya yang terbakar? Kusakabe lalu meneriaki Yuta. Sontak Yuta yang terlihat emosional dan mengatakan bahwa ia juga ingin mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Namun kenyataannya Gojo Sensei telah melakukannya. Yuta kembali menjelaskan bahwa teknik terkutuk yang telah habis karena menggunakan domain expansion adalah masalah yang berbeda dari kerusakan fisik pada tubuhnya. Seperti ketika sebuah mesin menjadi terlalu panas sekalipun, hal itu tidak akan membuatnya rusak, namun kita hanya perlu membiarkannya dingin dan mesin itu akan berfungsi kembali. Maki lalu menyederhanakan ucapan Yuta bahwa maksud Yuta adalah teknik terkutuk pembalik bisa memperbaiki segala kerusakan, tapi tidak bisa mendinginkan teknik terkutuk yang terlalu panas. Yuta dengan wajah serius pun mengatakan bahwa itulah yang sedang ia pikirkan. Tapi sepertinya pemahaman Yuta tidak cukup. Apakah analisanya memang benar bahwa Gojo Sensei sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa dipercaya? Saat ini kita pun melihat Gojo dan Sukuna yang berhadapan, tetapi di sini luka di wajah bagian kiri Sukuna telah sembuh. Begitupun Gojo yang sudah mulus dan tampan lagi. Buat kalian para ciwi-ciwi fans Gojo Satoru sudah bisa bernapas lega nih. Gojo mulai memancing Sukuna dengan bertanya, apakah ia bisa memperluas jangkauannya? Tanpa basa-basi, Sukuna langsung mengaktifkan Malevolent Shrine dengan jangkauan yang lebih luas lagi untuk memamerkannya pada Gojo. Melihat itu, Kusakabe pun berteriak sangat marah kepada Gojo. Apa kau bodoh? Apa yang kau pikirkan? Dan Gojo pun kembali mengaktifkan Unlimited Void. Dan adu domain ronde kedua pun dimulai. Para saman pun terkejut melihat adu domain untuk kedua kalinya. Yuta pun berkata, apakah mereka berdua mencoba untuk mengulangi hal yang sama lagi? Namun Shoko membantah perkataan ini dengan berkata bahwa mereka tidak senaif itu. Meme pun berkata, begitu ya. Momo juga mengatakan bahwa tapi kali ini tidak akan pecah. Higuruma pun menyadari Gojo telah mengubah kondisi di dalam dan di luar domainnya. Lalu Hakari mengatakan bahwa artinya barrier ini. Dengan tersenyum, Yuji lalu melanjutkan perkataan Hakari bahwa barrier dari Gojo Sensei sekarang lebih kuat terhadap serangan dari luar. Kusakabe pun bertanya mengapa Gojo bisa mengubah kondisi domain semudah itu. Kita pun melihat Unlimited Void yang menutupi Malevolent Shrine, serta Gojo yang tersenyum sembari mengatakan, mari kita mulai dari awal lagi.
Kemudian adu taijutsu pun kembali terjadi, di mana serangan mereka berdua tampak begitu imbang. Namun tiba-tiba saja Gojo tampak terkejut. Ia bertanya dalam hati, apakah Sukuna serius? Sukuna sanggup menggunakan domain amplifikasi bersamaan dengan domain expansionnya. Bahkan Gojo menganggap bahwa sepertinya Sukuna sudah mulai terbiasa. Terlebih lagi karena output dari energi terkutuk milik Sukuna semakin meningkat. Dan menurut Gojo, hal seperti itu memang bukan tidak mungkin bagi Sukuna. Karena setelah menggunakan domain amplifikasi, yang tidak bisa digunakan adalah teknik bawaan. Namun setelah menambahkan teknik terkutuk ke dalam domain, maka itu adalah cerita yang berbeda. Tiba-tiba Sukuna menyadari sesuatu. Kali ini tinju Gojo hampir mengenainya. Sukuna lalu membalas Gojo menggunakan tinju tangan kirinya. Tetapi Gojo berhasil menghindar. Gojo pun tersenyum sembari mengatakan, siapa peduli? Dan Gojo langsung menghantam bagian rusuk Sukuna, membuat Sukuna tampak begitu kesakitan. Kemudian Gojo pun kembali dikejutkan oleh sesuatu. Ia tidak mengerti karena di dalam Unlimited Void, Sukuna menonaktifkan efek pasti kena dari Malevolent Shrine. Terlihat mereka berdua saling membelakangi satu sama lain. Namun tangan Gojo menggenggam celana Sukuna, begitupun dengan Sukuna yang menggenggam celana Gojo. Terlebih lagi Sukuna yang tampak tenang sembari tersenyum dan menggunakan henshinnya. Kenjaku yang entah berada di mana lalu menjelaskan bahwa orang yang tidak terkena efek dari Unlimited Void hanya Satoru dan orang yang disentuhnya. Kenjaku mengetahui hal tersebut karena Jogo pernah berada di dalam Unlimited Void. Kita lalu dijelaskan bahwa agar Sukuna bisa menghancurkan Unlimited Void dari luar, Sukuna memperluas jangkauan efektivitas kekuatan Binding Phone-nya sehingga menjadi lebih jauh daripada yang dia lakukan di Shibuya. Sukuna juga menggunakan Binding Phone-nya untuk meningkatkan kekuatan serangan melalui Malevolent Shrine yang berada di luar Unlimited Void dengan cara menghilangkan efek pasti kena di dalam domainnya dan terus menyentuh Gojo agar bisa bertahan dari efek Unlimited Void. Dan sekali lagi Unlimited Void pun dihancurkan oleh Sukuna. Posisi mereka berdua masih saling membelakangi. Lalu dengan tersenyum Sukuna mengulang kata-kata Gojo, yaitu mari kita mulai dari awal lagi. Sepertinya Gojo Satoru lagi dikerjain oleh Mbak Sukuna kali ya. Ampun Mbah, ampun. Kemudian Gojo pun terlempar menjauh dari Sukuna karena sekarang efek pasti kena dari domain Sukuna yang telah aktif, di mana seluruh tubuh Gojo terkena tebasan dari Cliff. Melihat itu, Yuji pun langsung berteriak, "Kenapa?" Kusakabe yang tampak geram menjelaskan bahwa sepertinya Sukuna juga telah mengubah kondisi dari domainnya. Kasimo yang berjalan maju langsung menegur Hakari dengan berkata, "Hei." Kasimo terus menatap layar pertarungan Gojo melawan Sukuna, lalu melanjutkan ucapannya pada Hakari bahwa jika orang itu mati, ia akan keluar dan bertarung. Maka dari itu, jangan ada yang menghentikanku. Sukuna lalu memperhatikan Gojo yang telah tertebas dengan Cliff, dan ternyata luka yang diterima Gojo tidaklah dalam. Gojo lalu mengatakan pada Sukuna bahwa ia telah mempelajarinya saat masih kecil. Namun setelah bisa menggunakan domain expansion, maka Gojo tidak membutuhkannya lagi. Dan menurut Gojo itu tidaklah buruk. Dan ternyata Gojo telah menggunakan Falling Blossom Emotion. Beberapa saman ternyata tidak mengetahui apa itu Falling Blossom Emotion. Ya, sekalipun baru ada 2 karakter yang pernah menggunakannya. Yang pertama Naobito Zenin ketika melawan Dagon pada insiden Shibuya. Dan yang kedua adalah Ori Zenin ketika melawan Maki Zenith di chapter 148. Falling Blossom Emotion ini melindungi penggunanya dengan menggunakan teknik terkutuk dari serangan efek pasti kena di dalam domain expansion, dengan cara memberikan serangan yang sama besarnya agar meniadakan efek pasti kena dari domain expansion. Namun di sini Gojo masih tetap terluka sekalipun lukanya tidak parah. Dengan kata lain, serangan Sukuna memang sangat mengerikan. Momo pun terkejut dan mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah aneh karena Kusakabe bisa mengetahuinya.
Kemudian Kusakabe menjelaskan bahwa Falling Blossom Emotion adalah teknik rahasia anti-domain yang telah diwariskan dalam 3 klan besar Jujutsu. Panda lalu memotong perkataan Kusakabe dengan berkata, "Ya, itu sudah bukan rahasia lagi, karena Kusakabe saja bisa mengetahuinya." Kusakabe kembali menjelaskan bahwa Falling Blossom Emotion adalah sebuah teknik aplikasi energi terkutuk yang secara otomatis menolak apapun yang disentuh. Namun, Falling Blossom Emotion tidak berefek apa-apa terhadap domain kompleks, seperti Unlimited Void. Tetapi, jika menghadapi teknik sederhana seperti Cliff milik Sukuna, maka Falling Blossom Emotion sangatlah berguna. Choso pun memberikan komentar bahwa tetap saja itu masih membuatmu terluka. Karena pada dasarnya, itu bukanlah teknik yang dapat menyaingi output energi terkutuk dari efek pasti kena sebuah domain expansion. Mendengar itu, Shoko Iere pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gojo sudahlah cukup, karena Gojo bisa menyembuhkan teknik terkutuknya menggunakan teknik terkutuk kembali. Gojo hanya butuh mendapatkan waktu seminimal mungkin agar bisa memulihkan tekniknya kembali. Yuta pun mulai terlihat cemas. Dalam hatinya berkata, apakah itu benar? Di sini Yuta mulai mengkhawatirkan Gojo. Dan tiba-tiba Gojo kembali mengaktifkan Unlimited Void. Namun kali ini dengan jangkauan yang sangat luas. Yuji sampai berteriak, "Lagi?" Ino pun mengatakan bahwa kali ini dia akan membuat. Hakari pun terkejut melihat Unlimited Void yang sangat besar. Kasimo lalu bertanya, apakah Gojo mencoba menelan semua jangkauan efektivitas dari domain Sukuna? Namun Kusakabe justru emosi karena ia kebingungan dengan Gojo yang lagi-lagi mengubah kondisi dari domain expansionnya. Tapi menurut Meme, yang dilakukan Gojo saat ini adalah pilihan yang buruk, karena apabila ia memperluas jangkauan domain expansion, membuat kualitasnya akan menjadi melemah. Bahkan menurut Higuruma, sekalipun Unlimited Void tidak hancur dari luar, percuma saja jika Gojo kalah dari dalam. Terlihat barier dari Unlimited Void mulai retak. Melihat itu, tentu saja Yuta, Kasimo, Kirara, dan Hakari, mereka berpikir bahwa Unlimited Void telah kalah. Namun, tiba-tiba saja Momo dengan wajah seriusnya berkata, "Tunggu." Bariernya sedikit demi sedikit menjadi semakin mengecil. Dan kita pun melihat domain expansion Gojo Satoru yang hanya sebesar bola basket. Tertulis pada panel akhir, pertarungan antara yang terkuat menjadi semakin padat. Oh iya, minggu depan Jujutsu Kaisen tidak libur. Dan jangan lupa bahwa tinggal 6 hari lagi season 2 akan rilis. Oke deh minasan, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.